Kita tidak menanggapi dengan persatuan terhadap penganiayaan yang kita hadapi. Banyak dari Anda, saya tahu, berasal dari bekas Uni Soviet. Dan Advent terpecah di Uni Soviet menjadi gereja resmi yang terlihat. Dan gereja bawah tanah tidak resmi karena berbagai masalah. Salah satunya adalah, apakah anak-anak kami harus pergi ke sekolah pada hari Sabat? Ini adalah masalah nyata di seluruh Uni Soviet. Faktanya, masih ada. Jika Anda pergi ke Vietnam hari ini, gereja telah terbelah tepat di tengah. Ada gereja resmi, yang anak-anaknya pergi ke sekolah pada hari Sabat. Dan gereja bawah tanah, yang tidak akan menyekolahkan anak-anak mereka pada hari Sabat. Ini adalah perpecahan nyata, yang terjadi, bahkan saat kita duduk di sini hari ini. Dan tentu saja anak-anak yang pergi ke sekolah pada hari Sabat, menyelesaikan pendidikan mereka. Dan mereka yang tidak sekolah, tidak dapat menyelesaikan sekolah. Mereka tidak bisa menyelesaikan pendidikannya. Jadi ada perbedaan sosial ekonomi yang besar antara kedua kelompok itu, dari generasi ke generasi, yang resmi dan tidak resmi. Kenyataannya adalah saya percaya bahwa penganiayaan di akhir zaman. Konsisten dengan tanggapan kita yang terbagi secara historis, terhadap penganiayaan. Kita mungkin akan pecah sebagai gereja di seluruh dunia, dalam penganiayaan terakhir. Itu akan menjadi antara Anda dan Tuhan. Tanpa conference, tanpa jemaat, tanpa union, tanpa divisi, tanpa pelajaran sekolah Sabat. Tanpa 3 ABN, itu akan menjadi antara Anda sebagai pribadi dengan Tuhan. Itulah yang akan terjadi, dengan beberapa saudara dan saudari yang engkau percayai dalam hidupmu. Jadi pastikan Anda memiliki hubungan yang baik hari ini. Pastikan Anda saling mencintai. Pastikan bahwa Anda peduli satu sama lain. Tahu siapa yang akan bersedia mempertaruhkan keluargamu. Mengetahui nilai jiwa di mata Tuhan. Tapi itu akan terjadi kepada kita sebagai individu, bukan kita sebagai tubuh yang bersatu, karena itu tidak akan terjadi. Beberapa orang mungkin akan memaafkan atau bahkan membenarkan penganiayaan terhadap pembawa masalah Israel. Atau orang Advent mungkin akan mengakomodasinya. Orang lain akan menolaknya, dan hanya menunggu kedatangan Yesus kedua. Tidak ada dalam sejarah kita, yang menunjukkan bahwa kita akan memiliki tanggapan terpadu terhadap krisis terakhir. Dan jika Anda tidak percaya, lihat saja sejarah Advent kita. Saya percaya saudara-saudara, bahwa COVID-19 adalah panggilan untuk bangun, bagi kita semua hari ini. Ada banyak hal yang harus dipikirkan di sini pagi ini. Apakah kita bersatu dalam doa? Apakah kita tahu apa yang harus kita doakan untuk saudara-saudari kita? Apakah kita peduli untuk berdoa bagi saudara-saudari kita? Apakah kita mencintai saudara dan saudari kita? Atau apakah kita terlibat dalam apa yang disebut psikolog sebagai permainan paralel? Jika Anda pergi ke taman kanak-kanak, Anda melihat anak berusia 2 tahun. Anda memiliki 100 anak umur 2 tahun di lantai. Tetapi mereka berdua, mereka tidak bermain satu sama lain. Mereka bermain di samping satu sama lain. Tiba-tiba ketika mereka mencapai sekitar 3,5 jam, mereka baru mulai bermain satu sama lain. Dan seringkali di gereja kita melakukan penyembahan paralel. Kita duduk bersebelahan, tetapi kita tidak mengenal pria atau wanita di depan atau di belakang. Kita tidak tahu di mana mereka tinggal. Kita belum pernah ke rumah mereka. Dan kita tidak pernah berdoa bersama mereka. Kita bahkan tidak tahu apa yang harus didoakan. Jadi selagi kita memiliki kebebasan hari ini, mari kita mulai mencintai satu sama lain. Saling mengunjungi, jadi tidak mungkin tidak mengetahui apa yang harus didoakan dalam kehidupan masing-masing. Peduli kepada saudara dan saudari, di bangku di sebelah kiri, dan kanan Anda, dan di depan, dan di belakang Anda. Karena suatu hari Anda akan mengandalkan hubungan itu, untuk melewati penganiayaan terakhir. Apakah kita menabur benih selagi kita bisa? Sementara kebebasan yang kita miliki di Amerika masih ada. Apakah kita sedang membangun kerajaan di bumi? Ataukah kita melayani kerajaan kemuliaan? Apakah kita mengumpulkan harta di bumi, mengumpulkan hasil dan uang di ruang bawah tanah, atau apakah kita mengumpulkan harta di surga, di atas? Apakah ada sesuatu di bumi ini yang mengesampingkan kesetiaan kita kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus? Tidak ada dasar lain untuk tubuh Kristus, selain Yesus saja. Tidak ada Injil selain Injil Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain menuju Allah selain melalui Yesus Kristus. Tidak ada perantara lain antara Allah dan manusia, selain Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tidak ada yang layak untuk kita sembah, selain pencipta kita, Tuhan. Tidak ada hari lain yang akan menggantikan hari Sabat. Itulah ibadah hari ke-7. Tidak ada hukum yang berdiri di atas 10 perintah. Tidak ada kuasa lain untuk keselamatan, selain iman dalam rahmat dan kasih karunia Yesus Kristus. Tidak ada harapan lain untuk Amerika hari ini, atau untuk keluarga kita, selain penggenapan pengharapan itu. Dan tidak ada nama lain yang dengannya umat manusia dapat diselamatkan. Apakah ini yang dilihat orang di media sosial kita? Apakah ini yang didengar orang ketika kita mengobrol tentang mereka di toko, atau setelah pulang gereja, atau dalam diskusi keluarga kita? Apakah orang mendengar kabar baik dari bibir kita? Di dunia yang sedang sekarat untuk kabar baik. Ketika hati orang-orang gagal karena ketakutan, dan masyarakat yang berantakan. Apakah kita orang yang membawa kabar baik ke dalam komunitas kita, ke dalam rumah kita, dan ke dalam hubungan kita? Jadi apa yang akan kita katakan sebagai kesimpulan hari ini? Kita seperti Saris Rusia dan Weimar di Jerman. Kita di Amerika sekarang hidup di sebuah era yang dalam kepastian melemahkan moral. Ketentuan yang lama hilang. Kita tidak lagi mengenal masyarakat, apa yang benar atau apa yang salah. Apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan?
Fondasi Yahudi dan kekristenan di Barat berjalan lebih cepat. Dan elit sekuler kita mencoba memaksakan utopia, mimpi sekuler baru yang berani. Moral politik, dan kehancuran ekonomi adalah hasil yang tak terelakkan. Kami melihatnya di Amerika, di depan mata kami. Di kam-kam penjara Stalin, para penjaga tahu bahwa jika seorang tahanan memiliki satu barang pribadi, pena, sikat gigi, mungkin foto pasangan Anda. Jika Anda memiliki satu barang pribadi yang akan menjamin kepatuhan Anda selama sisa hukuman penjara Anda, karena takut kehilangan satu barang pribadi itu. Satu barang yang sangat sedikit, hanya itu yang dibutuhkan, pensil, sisir, sikat gigi. Itu saja yang diperlukan, ambil kemudian, dan kita akan mengambil hari ini untuk membeli hati manusia dan menjamin keluhan. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri pertanyaan yang sulit hari ini. Apakah ada sesuatu dalam hidup saya, tetapi saya tidak ingin korbankan untuk kerajaan Allah? Terkadang seseorang berkata kepada saya ingin menjadi misionaris, tetapi saya tidak bisa. Kenapa tidak? Karena koleksi mobil sport saya menyukai koleksi mobil sport. Mereka pada dasarnya tidak buruk, tetapi jika itu datang antara Anda dan kerajaan Allah, itu telah menjadi berhala. Dan kita perlu bertanya pada diri kita sendiri dalam hidup kita sendiri. Apakah ada harta benda? Apakah ada hobi? Apakah ada ideologi? Apakah ada pemikiran? Apakah ada rumah? Apakah ada hobi yang menghalangi antara saya dan kerajaan Allah? Sesuatu yang saya akan menyerahkan segalanya untuk Yesus, kecuali satu hal itu. Karena jika ada satu hal itu dalam hidup Anda, percayalah, setan akan menggoda Anda di satu bidang itu. Dia akan menguji Anda di daerah itu. Dan suatu hari kita mungkin menyadari bahwa kita jatuh di daerah itu. Karena kita tidak mau memberi, menyerahkan itu kepada Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus. Kita mungkin berdoa dengan istri Lot, Bapa di sorga, saya akui ilah-ilah palsu telah menyusup dan telah merebut hati saya pada tahun 2020. Hati saya hari ini, seperti istri Lot adalah tawanan dunia ini. Tolong tetap jauhkan Bapa, ilah-ilah palsu itu dariku hari ini, dan semoga seluruh keberadaanku menjadi tawanan dirimu dan firman-Mu saja. Amin. Jadi kita hidup di masa-masa penting. Kabar baiknya adalah Yesus akan datang kembali. Bagian-bagian kitab Wahyu yang sudah ditetapkan, terjadi di depan mata kita sendiri. Kita sedang menghadapi era kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya, secara politik, ekonomi, sosial, dan moral. Di era kekacauan, seorang pria yang kuat akan muncul, rezim yang kuat akan berdiri, dan akan ada paksaan. Itu akan terjadi di Amerika, seperti halnya Tsaris Rusia dan Weimar di Jerman. Tetapi Yesus akan datang lagi. Jadi setialah, saudara-saudara, dan kasihilah satu sama lain, dengan kasih yang belum pernah engkau ungkapkan sebelumnya. Karena ketika semua dikatakan dan dilakukan, hanya kita sendiri, keluarga kita. Beberapa saudara dan saudari yang kita percayai, dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Dan kemudian kita memiliki surga yang dinanti-nantikan. Yesus akan datang lagi. Tetap setia, dan tetaplah setia. Amin.